Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Juriati Yahya dengan NIM 151422051 kelas 6B dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di video pembelajaran berikut ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang model-model pengembangan materi Bahasa Indonesia SD. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan materi Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatia MPD. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian model pengembangan. Model merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja, aturan, dan pola pikir yang sistematis guna menghasilkan atau mencapai tujuan maksimal. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan prosedur dan sistematika kerja. Sedangkan pengembangan merupakan aspek bahan ajar yang dikondisikan dengan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis. Konsep tersebut memberikan penekanan terhadap pengembangan strategi pembelajaran sehingga sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang ada. Berikut beberapa jenis model-model pembelajaran dalam pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran EDI. Model EDI merupakan akronim untuk Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Konsep model EDI ini menerapkan untuk membangun kinerja dasar dalam pembelajaran, yakni konsep mengembangkan sebuah desain produk pembelajaran. Model ini merupakan desain instruksional yang berpusat pada pembelajaran individu, memiliki fase langsung dan jangka panjang, sistematis, dan menggunakan pendekatan sistem tentang pengetahuan dan pembelajaran manusia. Nah, dengan desain instruksional EDI yang efektif ini, berfokus pada pelaksanaan tugas otentik, pengetahuan kompleks, dan masalah asli. Dengan demikian, desain instruksional yang efektif mempromosikan kesetiaan yang tinggi antara lingkungan belajar dan pengaturan kerja yang sebenarnya. Yang kedua yaitu model 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Nah, model 4D merupakan singkatan dari Define, Design, Develop, dan Disseminate, di mana model ini mulai berkembang pada awal tahun 1970-an. Model ini merupakan pengembangan dari langkah-langkah pengembangan yang berkembang pada saat itu, yaitu analisis, desain, dan evaluasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model pengembangan 4D ini diterjemahkan menjadi pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 1. Define atau definisi. Tahap define dalam model pengembangan 4D adalah tahap awal atau tahap perencanaan dalam proses pengembangan media pembelajaran. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kebutuhan untuk pengumpulan informasi, menentukan tujuan pembelajaran, tema atau topik, sasaran yang ditunjukkan kepada siswa, dan konten yang akan disampaikan. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner untuk menganalisis kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu desain atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan dimulai dengan pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan media. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media video mengajar, kelompok kecil, dan perorangan. Nah, video pembelajaran akan menggunakan live action yang dikemas dalam bentuk MP4. Dalam tahap ini juga dilakukan penentuan durasi, isi konten, penyusunan naskah untuk skenario video pembelajaran, serta jadwal perekaman dan teknologi yang dibutuhkan dalam produksi video pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Nah, tahap develop dalam model pengembangan 4D adalah tahap di mana media pembelajaran dikembangkan atau dibuat berdasarkan desain yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini dimulai proses produksi seperti flowchart rancangan video pembelajaran, mulai dari pembuatan atau syuting dan mengedit video,
serta melakukan pengujian kualitas oleh ahli media dan ahli materi. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa media pembelajaran dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba terhadap siswa untuk melihat interaksi dan pengalaman pengguna dalam media pembelajaran. Jika ditemukan masalah atau kesalahan, maka dilakukan perbaikan sebelum tahap penyebaran dimulai. Kemudian yang terakhir yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Dalam model pengembangan 4D adalah tahap terakhir dalam proses pengembangan media pembelajaran. Nah, pada tahap ini, media pembelajaran yang telah selesai dikembangkan akan didistribusikan atau disebarkan kepada target pengguna ataupun siswa. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa, tetapi siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya, yaitu pembelajaran oleh rekan sebaya atau peer teaching, yang lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru. Pembelajaran kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Situasi kooperatif merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok. Siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan, sehingga siswa memiliki kebersamaan, artinya tiap kelompok bersifat kooperatif dengan semua anggota kelompoknya, sehingga suasana belajar siswa akan lebih aktif. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL). Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Pada pembelajaran Project-based learning, anak-anak ataupun siswa dilibatkan dalam memilih topik-topik pembelajaran yang menarik perhatian dan ingin diketahui lebih dalam dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dengan penggunaan pembelajaran proyek, anak merasa terlibat langsung sehingga pembelajaran lebih bermakna untuk anak ataupun siswa, di mana pembelajaran bermakna akan disimpan di memori jangka panjang mereka. Nah, kemudian model pembelajaran berbasis proyek adalah mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan berpikir siswa, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasi waktu, dan mengelola sumber daya seperti peralatan dan bahan untuk menyelesaikan tugas dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Namun, masih ada beberapa kekurangan model PJBL ini, yaitu diantaranya model ini membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, serta membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Model yang kelima yaitu model kontekstual, di mana dalam pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya pada kehidupan mereka. Pada strategi pembelajaran kontekstual terdapat beberapa kelebihan. Di antaranya adalah bahwa strategi pembelajaran kontekstual ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sebuah isu, dan mencari solusi dari sebuah masalah atau memecahkan masalah atau problem solving. Kemudian, siswa bebas menentukan informasi yang mereka butuhkan. Siswa bisa belajar kerja efektif dalam kelompok dan mampu bekerja sama dengan baik, dan proses belajar selama di kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan. Selain kelebihan-kelebihan, ternyata model ini juga mempunyai kekurangan, di mana strategi pembelajaran ini mengalami kesulitan, yaitu sulitnya dalam memilih informasi ataupun materi pembelajaran siswa di kelas, karena tiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Terakhir yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik,
sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah, penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. Model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada berkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan, di mana pembelajaran berbasis masalah ini tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Pembelajaran berbasis masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Dalam berbasis masalah, perhatian pembelajaran tidak hanya pada perolehan pengetahuan prosedural. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya cukup dengan tes. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model PBL ini adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. Penilaian proses dapat digunakan untuk menilai pekerjaan siswa tersebut. Kesimpulannya yaitu model pembelajaran EDI, 4D, pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, kontekstual, dan berbasis masalah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setiap model menawarkan kerangka kerja yang unik untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mendorong keterlibatan aktif dan relevansi dengan kehidupan nyata. Dengan menerapkan model-model ini secara tepat, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Teman, itulah penjelasan dan pembahasan materi tentang